Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'al islam waltazama bi tariqatihi wa tarassama khuta wa ja'ala laqidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya, alhamdulillah sore hari yang berbahagia ini Allah masih lembutkan hati kita, Allah masih ringankan langkah kita, dan Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa menghirup udara dunia. Baru pukul 6 pagi tadi sepupu saya tidak seperti kita. Allah Subhanahu wa taala minta untuk pulang. Ibu saya baru aja tadi Allah Subhanahu wa taala minta untuk istirahat sebentar. Ibu saya dirawat inap, mohon doanya. Sepulang umroh bersama ibu, alhamdulillah 2 kali saya umroh bersama ibu saya dalam keadaan sakit. 2 kali pula saya menemani beliau tawaf dalam keadaan sakit dan sa'i dalam keadaan sakit. Mohon maaf saya harus sering-sering melihat telepon karena Bapak Ibu juga bisa merasakan bagaimana perasaan saya hari ini. Jadi kalau ada telepon saya selalu langsung buka. Biasanya tidak seperti itu. 2 kali saya menemani ibu saya dalam keadaan sakit. Baru kali ini saya merasa ibu saya paling drop kondisinya. Dan sudah berapa hari ini sepulang umroh selalu ngomongnya, kayaknya mama sudah dekat dengan panggilan Allah. Kayaknya mama sudah dekat dengan panggilan Allah. Saya mohon doa tulus dari ibu-ibu semua, dari bapak-bapak semua, dan doa itu akan kembali kepada yang mendoakan. Semoga ibu saya Allah angkat sakitnya, Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur semua khilaf-khilafnya, dan kita semua diberikan kesabaran dan semua kesembuhan dengan sembuh yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berkirim Fatihah buat ibu saya dan buat ibu kita semua, buat orang tua kita semua, buat anak-anak kita, buat suami istri kita. Semoga Fatihah ini mampu menggugurkan semua khilaf dan mengangkat seluruh sakit-sakit yang ada dalam tubuhnya. Bifadilatil umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon izin Infokusnya sedang dalam perjalanan dan insyaallah nanti kita akan menggunakan Infokus ya. Dan nanti boleh divideokan, boleh difoto karena memang saya selalu menggunakan Infokus supaya ibu-ibu nanti bisa terbantu lebih mudah memahami materinya. Kenapa judulnya Islam Anugerah Terindah untuk Wanita? Kenapa judulnya begitu? Karena banyak perempuan yang merasa bahwa Islam itu bukan anugerah, tapi Islam itu musibah. Masa sih Ustadz? Iya, ibu mah enggak. Di luar sana banyak. Enggak Ustadz, saya merasa nyaman berhijab, saya merasa nyaman saum. Iya, itu mah teteh solihah. Di luar sana belum tentu seperti teh. Ya. Di luar sana banyak yang bilang apa? Enak ya dari laki-laki kerja keluar rumah, saya harus jaga anak di rumah. Enak ya jadi laki-laki auratnya cuma pusar sampai lutut. Kami seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.
Enak ya laki-laki warisnya dapat 2, kami dapat. Enak ya laki-laki kepala rumah tangga, imam sholat selalu laki-laki, kami selalu jadi makmum. Enak ya laki-laki, enak umrohnya tanpa haid, bisa umroh sepanjang hari, kami haid batal umrohnya. Enak ya laki-laki kalau wafat jihad surga tanpa hisab, kami dapat apa? Enak ya laki-laki, dan seterusnya begitu. Iri dengan laki-laki, perempuan pingin jadi laki-laki. Laki-laki juga ngomong gitu, enak ya perempuan, surga di bawah telapak kakinya. Nggak ada surga di bawah telapak kaki kami, adanya di bawah telapak kaki perempuan, kata laki-laki. Enak ya perempuan, tadi teteh sebutin ibumu, 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 ibu 3 kali di-mention, bapak cuma sekali. Enak ya perempuan kalau meninggal melahirkan langsung masuk surga tanpa hisab, kami nggak melahirkan. Enak ya perempuan bisa nggak sholat, yes, kami sholat terus. Antum mau nggak sholat? Haid dulu. Enak ya perempuan, punten, kalau kayak gitu caranya gimana akhirnya hidup kita? Yang laki-laki pingin jadi perempuan, yang perempuan pingin jadi laki-laki. Nggak usah iri-irian. Kenapa? Karena Islam itu anugerah terindah untuk semuanya, terutama untuk perempuan. Kenapa saya cerita seperti itu? Punten, saya biasanya selalu ngisi pengajian berdiri, nggak suka duduk. Ya, kalau ustadz-ustadz lain duduk mungkin sudah capek. Kalau saya, masya Allah, dengan berdiri saya lebih semangat. Punten, kamera disesuaikan. Ya, insya Allah. Meskipun ibu saya sedang sakit, meskipun apapun yang terjadi di luar, kalau saya di depan teteh, saya di depan akang, saya harus 100%. Ya, saya diajarkan guru saya harus 100%. Kalau lagi sholat 100%. Kalau lagi ngisi 100%. Kalau lagi sama istri, jadi suami 100%. Kalau lagi main sama anak, jadi ayah 100%. Kalau lagi sama jamaah 100%. Maka izinkan saya menyampaikan materi 100%. Ya. Dulu yang namanya wanita dari zaman Yunani, dari zaman Romawi, termasuk zaman Arab jahiliyah, yang namanya perempuan sial, teteh. Perempuan di zaman Romawi selalu identik dengan apa? Objek seksual. Makanya orang barat patung-patungnya selalu gambar perempuan. Perempuannya apa? Telanjang. Itulah kenapa orang-orang barat, orang-orang Romawi sampai hari ini kalau iklan selalu pakai perempuan. Nggak percaya? Ini mall, coba masuk. Tasnya segini, perempuannya segini. Fokus sama tasnya apa orangnya? Orangnya. Coba lihat iklan handphone. Handphonenya segini, perempuannya gimana? Segini. Fokus sama apa? Gagal fokus ya Akang. Bukan ngelihat handphone, yang ngelihat ceweknya. Paham maksudnya? Perempuan itu selalu jadi objek seksual. Makanya di barat, perempuan itu dikatakan cantik kalau seksi. Seksi itu apa? Seksi itu kurus, tangannya kurus, kakinya kurus, pahanya kurus, lehernya panjang, rambutnya panjang. Coba bayangin jadi apa itu? Perempuan itu dibilang nggak seksi apa? Kalau pendek. Apalagi nggak seksi? Gendut. Makanya perempuan banyak yang stres karena dirinya gendut. Akhirnya apa? Dia menganggap dia nggak cantik. Kenapa? Dia nggak kurus. Maka berlomba-lombalah perempuan untuk menjadi kurus. Makanya bisnis yang paling cepat laris apa? Pehancur lemak. Apalagi pemutih. Apalagi pembesar. Apalagi kalau laki-laki pemanjang. Itu siapa yang buat begitu? Barat. Barat sudah membuat standar kepada kita bahwa laki-laki yang ganteng itu dadanya bidang. Laki-laki yang ganteng itu, laki-laki yang hebat itu, laki-laki yang maco. Perempuan yang cantik itu, perempuan yang gak nutup aurat, itu cantik.
Makanya punten, ini Trans, itu ada biasa pameran mobil di bawah tuh. Lihat, SPG-nya berhijab atau tidak? Ya nggak mungkin lah. Kenapa? Karena kalau berhijab tidak menarik. Tidak menarik perhatian untuk orang datang. Kenapa? Karena tidak ada yang dibuka. Tidak ada yang terbuka, itu nggak menarik. Jadi menurut Barat, wanita itu objek seksual. Menurut Yunani, wanita itu budak. Makanya zaman Yunani, wanita setelah dipakai dibuang jadi budak. Di zaman Arab lebih gila lagi. Arab, mohon maaf, sebelum Islam datang, ingat ya, jangan potong kalimat saya. Nanti Ustadz Fatih bilang Arab gila, dipotong viral. Ustadz Fatih bilang Arab gila. Hati-hati antum kalau motong pakai adab. Ya sekarang lagi motong tuh, potongan Ustadz disambung-sambung. Ya Allah, hati-hati loh. Asli ceramahnya nggak gitu. Makanya saya bawa tim, ikutin video urutinnya. Saya bilang apa? Wanita di zaman sebelum Islam. Jadi Islam belum datang. Tahu teteh? Wanita zaman sebelum Islam, wanita dianggap seperti barang yang tidak ada nilainya. Lahir, begitu lahir yang dilihat bukan fisik, yang dilihat bukan tubuh, tapi begitu lahir yang dilihat apa? Kelamin. Ketika anaknya perempuan, maka dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena orang Arab hobinya berperang, dan berperang itu hanya bisa maksimal dilakukan oleh anak laki-laki. Kalau lahir anak laki-laki, orang Arab pesta 3 bulan. Tapi kalau lahir anak perempuan harus dikubur hidup-hidup. Ya Allah Ustadz, gak ada nilainya bu anak perempuan mah. Sebelum Islam datang, itu kalau lahir anak perempuan. Ini belum lahir, menikah. Zaman sebelum Islam datang, menikah dengan cara apa? Bukan akad nikah, ada saksi, ada wali, ada mahar. Itu mah setelah Islam datang, itu mah risalahnya Nabi. Sebelum Islam datang gimana? Wanita yang sudah bisa kawin dikeluarkan bendera putih di depan rumahnya. Jadi zaman dulu teh, kalau ada rumah ada bendera putih di depan, berarti di dalam rumah itu ada perempuan yang bisa dicampuri. Dicampuri berapa orang? Dicampuri 10 laki-laki. Teteh punten, sehari berapa jam? 24 jam. Dicampur 10 laki-laki, berarti satu laki-laki jatahnya 2 jam. 2 jam satu, ganti lagi. 2 jam lagi, ganti lagi. 2 jam lagi, ganti lagi. Terus sehari. Harus sampai hamil. Punten Ustadz, kalau hamil siapa? Bapaknya, kan 10. Antum datang ganti, antum datang ganti, antum datang. Kalau nggak hamil, ganti 10 yang baru. Terus campurin terus. Kalau kemudian sudah hamil, siapa bapaknya? Orang Arab jahiliyah punya cara. Yang cara pertama, bayi itu digendong. Setelah lahir, maka bapaknya disuruh baris. Maka nanti dukun beranak akan menimang-nimang dan akan melihat wajah bayi ini dan melihat wajah laki-laki yang datang. Mana yang mirip. Jadi begitu digendong begini, ini cocok nih, ini bapaknya, langsung dikasih. Plok. Yang 9 tereliminasi, pulang. Ngeri ya orang Arab jahiliyah. Itu cara pertama. Cara kedua, kalau tidak dengan cara seperti itu, anak ini dibiarkan usia 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun gimana? Kalau sudah 2 tahun, 10 laki-laki itu suruh datang ke tempat si perempuan tadi, maka anak laki-laki yang sudah 2 tahun ini kan sudah bisa jalan, disuruh pilih bapaknya siapa. Ayo pilih bapakmu yang mana. Itu caranya. Kan zaman dulu belum ada tes DNA. Jadi gimana? Ayo pilih, jalan si anak ini. Keceluk ke situ. Itu bapaknya. Yang 9 lagi pulang. Bayangin 10 laki-laki campur 1 perempuan. Hancur bu. Ini Arab jahiliyah. Kalau lahir anak perempuan dibunuh, dan kalau ada perempuan tidak ada akad nikah.
nggak ada akad nikah. Langsung campur aja, suka-suka aja, bebas. Ya. Dan bukan hanya itu, kalau kemudian anak, pertanyaannya, kalau semua anak perempuan dibunuh, pertanyaan saya, kalau semua anak perempuan dibunuh, dia lahir dari siapa? Nggak mikir. Itulah namanya apa? Jahiliyah, bodoh. Kalau semua perempuan dibunuh, nanti lahir dari mana? Emang antum bisa melahirkan? Keluar di mana? Tihirum? Nggak bisa kan? Emang leho keluar dari ingus? Nggak bisa. Itulah jahiliyah. Cik atulah mikir, cek urang teh, kalau anak perempuan dibunuh lahir dari mana? Oh, saya dari ibu. Itu nggak mikir. Nah, alhamdulillah ada fokusnya ya, sambil dipasang ya. Jadi Arab jahiliyah, Yunani, Barat, India, pokoknya yang namanya perempuan sial teh. Siapa yang memuliakan dan mengangkat harkat derajat perempuan setelah Islam datang? Itulah kenapa perempuan di zaman-zaman seperti itu selalu dianggap terpinggirkan. Muncullah sampai di Eropa ide yang namanya feminisme. Nah, itu teh. Nih, punten saya cerita dikit nih. Ini ustadz-ustadz lain kayaknya jarang ngomong feminisme. Saya kasih tahu. Kenapa? Saya nutupin ustadz-ustadz kita. Ustadz-ustadz kita semua hebat-hebat, tapi mungkin dia lupa ada materi yang belum disampaikan. Saya sampaikan, hati-hati dengan feminisme. Ya. Apa itu feminisme? Karena di Eropa perempuan ditekan, karena Eropa perempuan ditindas, karena Eropa perempuan jadi budak seksual, akhirnya muncullah ide untuk menyamaratakan perempuan dan laki-laki. Apa kata orang Barat? Kalau laki-laki bisa tinju, perempuan juga harus bisa tinju. Makanya sekarang ada tinju perempuan. Betul? Iya. Kalau perempuan bisa wrestling, laki-laki juga, perempuan juga bisa. Makanya ada wrestling perempuan, Bu. Slam dunk perempuan. Slam dunk apa namanya? Apa tuh yang wrestling tuh? Namanya kalau mukul dari atas tuh namanya apa, Mas? Sering nonton nggak? Iya, mau muka-muka bager ya. Kalau laki-laki ya bisa main bola, perempuan juga bisa main bola. Akhirnya main perempuan sekarang main bola. Kalau laki-laki bisa angkat barbel, kalau laki-laki bisa apa? Bodybuilder, perempuan juga bisa. Akhirnya laki-laki dan perempuan mereka bilang apa? Sama. Kalau laki-laki bisa jadi direktur, perempuan juga bisa. Kalau laki-laki bisa, semua perempuan juga bisa. Muncullah ide yang namanya gerakan feminisme. Dan gerakan itu sampai ke Indonesia. Banyak tokoh-tokohnya. Sebut ya, salah satunya apa? Ratna Sarumpait. Lihat wajahnya. Ya, Ratna Sarumpait. Siapa yang kedua? Oneng. Ya, siapa yang ketiga? Alhamdulillah sudah taubat dan sekarang sudah jadi ustazah, sahabat saya sekarang, keliling bareng, berjuang bareng. Peggy Melati Sukma. Dulunya apa? Feminisme. Sekarang ustazah hebat. Gak ada capeknya jadwalnya. Coba lihat Instagramnya. Tempur terus. Padahal mohon doanya untuk Teh Peggy. Teh Peggy itu sakit tipes. Maaf, sakit lupus berat. Oh gitu, Ustaz. Wah, itu sakit berat. Tapi Masya Allah, beliau sekarang berjuang pagi siang malam untuk menutupi masa lalunya. Dulunya artis, bajunya minim, dulunya tokoh feminis, dulunya filmnya apa? Pusing, masih ingat? Iya. Sekarang apa? Sekarang ustazah. Hebat. Apa yang diperjuangkan oleh feminisme? Yang diperjuangkan oleh feminisme apa? Kesetaraan gender. Apa kata feminis? Kata feminis bahwa kalau laki-laki dengan perempuan nggak boleh, alhamdulillah, nuhun kan. Laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Ya, muncul feminisme. Gerakan memperjuangkan, katanya
Katanya memperjuangkan kesamaan. Katanya supaya laki-laki dan perempuan sama. Punten, emang laki-laki perempuan sama? Ya beda lah. Kalau sama buat apa kita nikah teh? Saya sama-sama antum. Antum mau nikah sama saya? Saya nggak mau. Amit-amit. Ngelihat jenggot antum aja saya geget. Nggak mungkin. Justru kita beda. Makanya kita nikah. Kalau sama buat apa? Kenapa kita sama? Sama-sama hamba Allah, tapi kita beda. Tapi feminisme nggak peduli, dan feminisme menghujat Quran. Ustadz Fatih sok lebay. Bener gitu lebay? Bener. Kenapa? Lihat, feminisme menggugat Quran. Apa kata feminisme? Al-Quran bertentangan dengan gender. Al-Quran bias gender. Makanya kejam tuh feminis, Bu. Jangan dikira perempuan-perempuannya, padahal anti laki-laki. Makanya rata-rata feminis nggak mau nikah. Beneran, kenapa? Diatur sama laki-laki, paling pantang, Bu. Kenapa? Setara kita ya, ingat nggak ada suami istri. Gaji gue lebih gede dari lu, gue yang ngatur lu. Bahkan, Bu, tokoh-tokoh feminis sekarang apa? Imam sholatnya perempuan. Bayangin, Bu. Bahkan dia bilang apa? Nabi nggak adil, Allah nggak adil. Kenapa Nabi nggak pernah ada perempuan? Semua laki-laki. Berarti Allah apa? Bias gender. Bayangin, Allah jadi lawan, Bu. Sampai segitunya. Bukan hanya itu, saya bukan lebay. Memang apa kata mereka? Lihat, mereka protes sama Quran. Makanya liberalisme itu, Bu, nanti kapan-kapan materinya ya, saya kasih tahu apa? Feminisme itu turunan liberalisme. Jadi feminisme itu anaknya liberal. Jadi Islam liberal itu induknya liberalisme, induknya feminisme. Ya, apa kata mereka? Islam nggak setara gender, Islam nggak setara. Kenapa nggak setara? Iya dong, laki-laki dapat 2 waris, perempuan 1. Teteh, punten, kalau mau ngomong belajar dulu, jangan asal ngacapluk. Paham ngacapluk teh? Jangan asal ngomong. Memang laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Tapi 2 itu dia bertanggung jawab kepada ibunya. Dia harus menafkahi ibunya. Dia harus menafkahi istrinya. Dia harus menafkahi anaknya. Dia harus menafkahi kakaknya. Dia harus menafkahi adiknya. 2 dibagi-bagi. Ari ibu 1 untuk sendiri. Enakan mana? Enakan 2 tadi dibagi-bagi cenah. Eta serakah ngaranna. Bu, punten. Jadi jangan salah ngomong. Memang laki-laki 2, tapi jangan salah. 2-nya itu dia wajib menafkahi istri. Wajib, waduh berat, Bu. Ibu 1, tapi punya ibu sendiri. Ibu nggak wajib menafkahi, nggak wajib. Kalau mau silahkan kasih, enggak juga nggak apa-apa. Ayo. Jadi sebelum ngomong jangan nuduh-nuduh dulu. Belajar dulu baru ngomong. Ya, apalagi kata feminisme. Feminisme bilang apa? Enak ya laki-laki gak nafkah, kasar sama istri, gak dijatuh-jatuhin talaknya. Betul? Kenapa? Talak di tangan suami. Makanya belajar fikih rumah tangga. Gak selalu laki-laki itu punya talak, istri juga punya talak. Istri juga bisa memfasah pernikahannya. Jangan sembarangan. Kapan? Ketika suami berlaku zolim kepadanya, maka istri boleh memfasah pernikahannya. Kapan itu? Teteh nggak pernah dinafkahi, lahir nggak, batin nggak, dipukulin terus. Boleh, ada dalil yang membolehkan kita memutus pernikahan tanpa dijatuhkan talak dari suami. Bisa. Jadi sebelum ngomong, kalau bodoh mendingan nanya, jangan sembarangan nuduh. Jadi apa kata orang feminisme? Islam gak adil. Laki-laki pegang talak, perempuan tidak. Laki-laki dapat 2, perempuan 1. Tidak setara. Makanya belajar Islam, makanya taklim teh. Makanya taklim itu penting untuk apa? Dapat ilmu. Makanya kalau teteh nggak taklim, akang nggak taklim, makin bodoh. Makin taklim, makin pinter. Banyak ibu-ibu sekarang makin pinter, makin cerdas. Kenapa? Ikut majelis taklim. Ini namanya majelis taklim, majelis ilmu. Ribuan malaikat Allah nih. Ini kan karena kita nggak bisa ngelihat. Kalau ngelihat ngeri ini, bertumpuk-tumpuk mereka nih. Ngapain? Memohonkan ampunan bagi yang hadir.